Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan analisis SWOT dari produk Passion Kamadira. Sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya Rian Febriansyah dengan NPM 1111241197. Perkenalkan, nama saya Deandi Prayogo dengan NPM 1111241139. Perkenalkan, nama saya Faisal Bagja Nugraha dengan NPM 1112412333. Baik, kita lanjut untuk analisis SWOT dari produk Passion Kamadira. Untuk kekuatan, satu, apa yang membuat produk atau layanan kita unik dibandingkan dengan pesaing? Produk kami, Kamadera, memiliki keunikan berdasarkan desain eksklusif, menawarkan desain yang khas dan berbeda dari tren umum. Misalnya, fokus pada gaya tertentu, minimalis, white tech, dan etnik. Kualitas material, penggunaan bahan premium yang nyaman, tahan lama, dan ramah lingkungan. Produksi lokal memberikan sentuhan personal, misalnya melalui produk buatan tangan atau limited edition. Kemudian dari storytelling, menghubungkan produk dengan nilai budaya atau cerita yang kuat, seperti inspirasi lokal atau filosofi tertentu. Bagaimana reputasi merek kita di pasar? Sebagai merek baru, Kamadera mungkin belum memiliki reputasi yang baik atau yang besar. Namun, kami bisa membangun reputasi dengan menggunakan media sosial untuk membangun brand personal yang konsisten dan menarik, berfokus pada ulasan pelanggan dan testimoni positif, mengedepankan nilai orisinalitas dan kepercayaan seperti menjelaskan proses pembuatan atau sumber bahan. Kemudian yang ketiga, apakah ada teknologi atau inovasi yang dimiliki yang memberikan keuntungan? Ada desain digital menggunakan teknologi untuk menciptakan desain yang unik, misalnya Assisted Design. Kemudian customizable produk memberikan opsi personalisasi pada pelanggan seperti warna atau ukuran yang sesuai. Kemudian sustainability menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dalam produksi, misalnya dengan bahan daur ulang atau teknik pewarnaan alami. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Di mana area yang perlu kita tingkatkan? Yang pertama, dari desain produk perlu fokus pada tren pasar sekaligus menawarkan ciri khas unik agar menarik perhatian target konsumen. Lakukan riset lebih mendalam untuk menciptakan desain yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, ada teknik sablon. Tingkatkan kualitas sablon agar lebih tahan lama dan hasilnya presisi. Bisa dengan menggunakan metode sablon berkualitas tinggi seperti DTG atau sablon plastisol. Terus yang kedua, apakah ada produk atau layanan yang tidak memenuhi harapan pelanggan? Untuk saat ini, masalah utama adalah produk kami, Kamadera, belum dirilis meskipun ada permintaan yang tinggi. Pelanggan mungkin merasa kecewa karena harus menunggu, sehingga penting untuk mempercepat proses produksi dan memastikan jadwal peluncuran tepat waktu. Yang kedua, fokus juga pada komunikasi dengan pelanggan mengenai perkembangan produk untuk menjaga kepercayaan mereka. Yang ketiga, apakah kami memiliki masalah pada arus kas? Ya, kami menghadapi masalah modal awal. Ini berdampak pada produksi massal yang lebih cepat, investasi pada desain berkualitas tinggi atau teknik sablon modern, promosi dan pemasaran produk. Jadi solusinya mempertimbangkan mencari investor, melakukan pre-order, atau memanfaatkan program pendanaan seperti crowdfunding. Yang ketiga yaitu peluang opportunities.
Pertama, tren pasar apa yang sedang berkembang yang bisa dimanfaatkan. Sebagai usaha kecil, kami dapat memanfaatkan tren yang sesuai dengan target pasar. Komunitas musik misalnya. Tren fashion yang terinspirasi dari komunitas musik, rock, indie, atau hip hop sedang dinikmati terutama di kalangan anak muda. Streetwear lokal, streetwear dengan gaya lokal atau elemen khas budaya setempat terus berkembang. Anda bisa menawarkan desain yang menggabungkan elemen ini. Merchandise custom untuk komunitas. Banyak komunitas musik dan hobi mencari merchandise untuk yang mempresentasikan identitas mereka. Eco-friendly produk berbahan ramah lingkungan dan packingan minimalis sedang dinikmati terutama oleh generasi muda yang peduli lingkungan. Yang kedua, adakah peluang kolaborasi atau kemitraan strategis untuk ekspansi? Peluang kolaborasi ini dapat membantu kami berkembang. Kolaborasi dengan band musik, membuat merchandise eksklusif untuk band lokal atau artis musik indie. Ini bisa mendekatkan Kemedira dengan penggemar mereka. Selebgram atau influencer, kerjasama dengan selebgram yang memiliki minat pada fashion dan komunitas musik untuk mempromosikan produk kami. Komunitas brand fashion lokal, bergabung dengan komunitas brand lokal untuk belajar, bertukar ide, dan menciptakan kolaborasi desain. Event musik atau fashion lokal, sponsor atau kolaborasi dengan event kecil untuk memperkenalkan produk kami. Yang ketiga, apa saja umpan balik dari produk atau layanan baru yang mereka inginkan? Produksi lebih cepat, pelangganan menginginkan produk kami segera diliris. Ini bisa ditanggapi dengan strategi pre-order yang jelas. Desain yang lebih beragam, fokus pada desain yang lebih menarik, relevan dengan komunitas musik, dan memiliki nilai estetika tinggi. Kualitas bahan baju, gunakan bahan yang nyaman, tahan lama, dan sesuai dengan ekspansi target pasar. Packingan yang menarik, pastikan kemasan mencerminkan identitas merek. Merchandise tambahan, pelanggan mungkin tertarik pada produk pendukung seperti topi, tote bag, stiker, atau aksesoris dan yang lainnya. Kemudian ancaman atau threats. Adakah pertanyaan apakah ada tren pasar yang bisa mengancam produk atau layanan dari Kemedira? Jawabannya ada. Dari fast fashion, tren produk dengan harga murah dan variasi desain cepat dan brand besar seperti H&M atau Zara bisa mengancam usaha kecil seperti Kemedira. Fast fashion menarik bagi konsumen yang mencari tren terbaru dengan harga terjangkau. Kemudian, kustomisasi massal, brand yang menawarkan layanan personalisasi produk dengan warna, desain, atau ukuran mungkin menarik pelanggan yang menginginkan barang yang unik. Kemudian, dukungan teknologi, brand yang menggunakan teknologi seperti AI atau pengalaman belajar HR atau augmented reality dengan mencuri perhatian pasar. Yang kedua, bagaimana sih resiko teknologi baru atau substitusi produk lain terhadap produk atau layanan? Yang pertama, teknologi produksi canggih. Brand besar atau pesaing dengan teknologi modern seperti DTG atau sublimasi dapat menghasilkan sablon berkualitas lebih tinggi dengan waktu produksi lebih cepat. Yang kedua, platform digital. Pesaing yang memanfaatkan teknologi seperti aplikasi belanja interaktif, pengalaman virtual fitting, atau social commerce dapat lebih unggul dalam menarik pelanggan. Yang ketiga, substitusi produk. Produk-produk substitusi seperti kaos serupa dengan harga lebih murah atau desain dari desainer independen lain yang memanfaatkan platform seperti Etsy bisa menjadi ancaman.
Yang ketiga, adakah teknologi baru dari pesaing yang dapat mengancam posisi pasar kita? Jawabannya adalah ada desain AI. Beberapa brand mulai menggunakan AI untuk menghasilkan desain yang lebih cepat dan sesuai tren. Jika pesaing menggunakan ini, mereka bisa menghasilkan koleksi yang lebih menarik dengan biaya lebih rendah. Produksi skala besar. Pesaing dengan teknologi otomatisasi produksi dapat menawarkan harga lebih kompetitif dengan waktu yang lebih cepat. Strategi pemasaran digital canggih. Teknologi pemasaran seperti analitik data untuk memahami tren pelanggan atau menggunakan iklan berbasis algoritma, Google Ads, TikTok dapat membuat pesaing lebih efektif dalam menarik audiens. Sekian presentasi dari kelompok kami. Itulah analisis SWOT dari brand fashion Kemadira. Ada beberapa ancaman, kemudian peluang dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.